Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Ningrum. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi penugasan mata kuliah umum pengantar ilmu pendidikan dengan dosen Bapak Imam Sofwan SPD MPD. Baik, pada kesempatan siang hari ini materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini yaitu tentang konsep dasar sosiologi. Sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan sebuah quote yaitu dari Bapak Sosiologi yang sangat terkenal dan yang sangat inspiratif yaitu Max Weber. Max Weber mendefinisikan bahwa tidak benar bahwa kebaikan hanya berasal dari kebaikan dan kejahatan hanya dari kejahatan, tetapi seringkali yang terjadi adalah sebaiknya. Siapapun yang gagal untuk melihat hari ini memang bayi politik. Ya, jadi quotes dari Max Weber itu benar-benar nyata banget ya teman-teman. Kita itu tidak boleh melihat kebaikan itu hanya berasal dari kebaikan saja, tetapi kita harus mendefinisikan, harus menerima dari berbagai sisi yang belum kita ketahui, belum tentu kita ketahui. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan diskusi kita siang hari ini tentang konsep dasar sosiologi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi apakah sih itu sosiologi. Kemudian yang kedua ada objek kajian sosiologi. Yang ketiga ada ciri-ciri sosiologi. Dan yang terakhir ada hakikat dari sosiologi. Baik, yang pertama sosiologi. Apakah itu yang dimaksud dengan sosiologi? Jadi sosiologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu sosial yang artinya teman, dan yang kedua logos yang artinya ilmu. Tapi di sini sosiologi itu bukan berarti ilmu yang mempelajari tentang teman ya teman-teman. Sosiologi itu bukan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang teman seperti yang tadi berasal dari dua kata sosial dan logos. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang individu, tentang manusia. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan melihat definisi dari berbagai ahli sosiologi. Baik, yang pertama sosiologi menurut para ahli. Menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Somardi. Di sini Selo Somarjan dan Sulaiman Somardi mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang kedua ada Paul B. Horton. Paul mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada menurut Max Weber bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan-tindakan sosial. Yang selanjutnya ada definisi dari Sujono Sukanto yang mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya definisi dari sosiologi menurut para ahli ini ada banyak banget ya teman-teman, tapi saya hanya dapat memaparkan 4 dari ahli sosiologi. Untuk kesimpulan dari pengertian sosiologi sendiri itu bahwa sosiologi itu merupakan sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pola-pola hubungan
antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang berakibat pada hubungan timbal balik atau lahirnya pola-pola sosial, nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh para individu tersebut yang dihasilkan dari kelompok tersebut atau kelompok para individu-individu tersebut. Jadi seperti itulah definisi dari sosiologi, bahwa pada dasarnya sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari khusus tentang kemasyarakatan ya teman-teman, tentang individu, tentang pola-pola hubungan antara individu dengan kelompok-kelompoknya, sehingga menghasilkan sebuah keilmuan, menghasilkan sebuah kesimpulan, menghasilkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Baik, yang selanjutnya kita akan mendefinisikan tentang objek kajian sosiologi. Jadi di sini objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan menyoroti hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Jadi di sini objek dari sosiologi ini adalah masyarakat atau individu itu sendiri ya teman-teman. Di sini sosiologi itu mempelajari atau mengkaji tentang masyarakat, yang kita itu menyoroti kebiasaan-kebiasaan masyarakat, proses interaksi masyarakat yang pada dasarnya yang menjadi objek kajian dalam sosiologi itu adalah individu yang bermasyarakat, seperti itu. Jadi masyarakat itu adalah objek dalam sosiologi. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi. Jadi ciri-ciri sosiologi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga non-etis, dan yang terakhir adalah kumulatif. Baik, yang pertama di sini adalah empiris. Baik. Ya. Jadi karena secara empiris itu maksudnya sosiologi didasarkan pada pengamatan atau sebuah observasi terhadap kenyataan sosial dan hasilnya tidak spekulatif. Jadi di sini maksudnya itu di sini sosiologi, dalam kajian sosiologi itu memaparkan sebuah hasil itu berdasarkan dari pengamatan yang secara langsung, secara empiris, secara pengalaman secara langsung yang kita dapatkan dari masyarakat tersebut dan benar-benar ada tanpa kita mengada-ada ya teman-teman, secara langsung terhadap pengamatan yang kita dapatkan secara pengalaman seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan ada sebuah observasi yang pada dasarnya itu menyimpulkan bahwa di sebuah desa Mangunsari, ini hanya sebagai contoh saja ya, sebuah desa Mangunsari itu terdapat survei yang bahwa penduduknya itu kebanyakan yang menikah dini atau menikah muda. Nah, itu adalah kajian tersebut itu memang benar. Jadi benar-benar ada di sebuah kehidupan masyarakat dan kita dihasilkan dalam benar-benar ada bahwa di desa Mangunsari itu benar-benar banyak penduduk yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan yang lebih awal. Seperti itu. Jadi berdasarkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, secara teoritis, artinya selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil observasi untuk menghasilkan keilmuan. Ya, itu sosiologi itu artinya dalam setiap kajian yang kita peroleh itu berusaha untuk menyusun dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keilmuan, untuk menghasilkan teori, menghasilkan konsep yang baru. Contohnya ya teman-teman, gini. Tadi kan di desa Mangunsari itu terdapat survei didapatkan bahwa terdapat banyak penduduk yang melakukan pernikahan dini.
Nah, ini di sini sosiologi bekerja bahwa kita itu menyelidiki apa sih yang menjadikan warga dari masyarakat Mangunsari itu melakukan pernikahan dini. Kenapa di sebagian masyarakat itu terdapat kelompok yang melakukan usia pernikahan dini. Itu nanti akan menjadikan sebuah keilmuan yang kajian tersebut akan diolah para ahli untuk menghasilkan keilmuan baru yang memberikan jawaban mengapa sosiologi itu mengapa terjadi banyak pernikahan dini yang terjadi di masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya ada sosiologi bersifat non etis. Baik, di sini artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta. Yang terpenting menjelaskan fakta tersebut secara analisis dan apa adanya. Ya, di sini sosiologi itu memang tidak memandang baik buruknya sebuah fakta. Sosiologi itu bisa memaparkan dari fakta apa saja. Misalkan terdapat informasi atau fakta kajian tentang kerusuhan geng motor seperti itu. Jadi di sini sosiologi itu ya kita berusaha memaparkan suatu kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat tanpa kita memandang baik buruknya sebuah fakta. Kita di sini tidak hanya memberikan kajian fakta, misalkan sebuah prestasi seorang siswa, sebuah keharmonisan saja, tetapi kita di sini juga memaparkan sebuah bermacam-macam variasi yang ada di kehidupan, seperti adanya geng motor, kenakalan remaja, terjadi penculikan seperti itu. Kita bisa memaparkan tersebut tanpa kita memandang baik buruknya sebuah fakta. Yang terpenting kita adalah menjelaskan fakta tersebut secara analisis dan secara apa adanya sesuai dengan kenyataan tersebut. Baik, yang terakhir ciri sosiologi sebagai kumulatif. Di sini sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada, diperbaiki, diperluas serta diperdalam. Artinya sosiologi selalu memperbarui teori-teori yang sudah ada ya teman-teman. Karena di sini kan sosiologi sebagai objeknya adalah masyarakat, di mana masyarakat itu memiliki pandangan yang cenderung dinamis, pandangan yang cenderung berbeda-beda. Antara sekarang dan besoknya lagi itu tidak selalu sama. Masyarakat itu memiliki pandangan, memiliki perasaan yang berbeda. Sehingga di sini sosiologi bekerja untuk dapat terbuka dalam sebuah kajian-kajiannya. Kita di sini selalu memperbaiki teori-teori yang sudah ada untuk menghasilkan keilmuan yang baru, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi ada 6. Yang pertama, sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial. Ya, benar sekali, sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial. Di sini sosiologi bukan merupakan sebuah ilmu alam. Jadi ilmu sosial itu adalah karena di sini kajiannya itu kita mempelajari tentang manusia, pola-pola manusia, hubungan-hubungan manusia, yang di situ adalah suatu ilmu sosial dan bukan alam. Yang kedua, sosiologi bukan disiplin ilmu yang normatif melainkan kategoris. Ya, di sini sosiologi membatasi diri tentang apa yang terjadi saat ini dan bukan apa yang seharusnya terjadi. Ya, di sini sosiologi hanya memaparkan apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang terjadi. Kita memaparkan secara nyata, secara langsung, bukan kita memvonis apa sih yang harus terjadi seperti ini. Kita memvonis harus terjadi seperti ini dan seharusnya bukan seperti itu. Nah, itu bukan kajian sosiologi. Di sini kita hanya memberikan memaparkan informasi tersebut berdasarkan pengamatan atau
sebuah observasi yang kita dapatkan tanpa kita harus memaksakan dari observasi tersebut untuk melakukan sesuai dengan apa kehendak kita, seperti itu. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni. Ya, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang murni dan bukan terapan, karena kita di sini hanya mempelajari tentang pola-pola masyarakat, tentang individu, dan tentang kajian yang secara umum tentang masyarakat. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan konkret. Ya, di sini karena ilmu yang mempelajari pola-pola masyarakat yang sifatnya itu cenderung dinamis, yang cenderung berbeda-beda. Jadi di sini ilmunya itu cenderung relatif ya teman-teman, cenderung relatif, cenderung fleksibel atau menyesuaikan. Bukan ilmu yang abstrak gitu, bukan pasti, karena objek yang dihasilkan dari sosiologi itu ya masyarakat yang cenderung dinamis dengan pola-pola pemikiran yang berbeda-beda. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Di sini sosiologi itu menghasilkan berbagai macam pengertian dan pola umum yang kita dapatkan dari survei kita terhadap masyarakat, terhadap individu-individu dalam melakukan berbagai interaksinya, melakukan hubungan-hubungannya dalam menjalani proses kehidupan yang akhirnya memberikan sebuah pola umum dan pengertian-pengertian yang baru. Dan yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Ya, di sini sosiologi itu artinya didapatkan dengan survei atau dengan observasi yang secara nyata, yang secara langsung, bukan kita didapatkan dari mengada-ada. Dan di sini didapatkan sebuah kajian sosiologi itu benar-benar secara apa adanya, secara kita didapatkan secara langsung dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya unsur-unsur mengarang atau unsur-unsur yang kita peroleh dengan imajinasi, dengan dengan kemauan kita. Jadi ini berdasarkan sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Baik, yang selanjutnya terima kasih saya atas pemberian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget, terjadi banyak kesalahan saya dalam berbicara dan tutur kata saya apabila menyinggung perasaan dari teman-teman semua. Apabila ada sebuah pertanyaan, bisa disampaikan melalui email saya retaningrum@gmail.com atau melalui WhatsApp saya ya yang tertera dalam PPT ini. Baik, materi diskusi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dah.